Selamat pagi semuanya di tanggal 31 Agustus 2022 kali ini. Saya akan membaca ya news-news apa yang beredar di pagi hari ini, dan kalau kita melihat ya, saya membaca sekilas-sekilas tadi, so far ada yang positif dan banyak positifnya ya, banyak yang positifnya, terutama di sektor industri. Ada keras, ada waskita beton, dan yang lainnya, yang ada news positif lah. Uh, yang pertama dari emitennews.com, yaitu nyungsep 40% in CBP, catat laba 1,93 T, berarti turun nih. Perseroan mencatat margin laba usaha 18%. Menyusul ledakan harga komoditas, laba usaha turun. Nah, ini kan pengaruh dari bahan baku ya, bahan bakunya si Indomie sendiri ya. Kebanyakan ya Indomie. Karena apa? Terakhir saya membaca dari ICBP ini, laba yang paling besar itu dari mie instan sendiri. That's why mereka memang sangat berpengaruh ya, terutama dari kenaikan harga gandum dan faktor adanya perang Rusia dan Ukraina itu juga. Dan berefek ke ya labanya turun 40%. Nanti ini perlu saya akan membaca lagi di laporan keuangannya, dan akan saya bikin video khusus CBP sendiri, INDF sendiri, dan yang lainnya ya, untuk fundamentalnya sendiri. Oke, lalu selanjutnya menukik 16% semester 1 2022, laba Indofood tersisa 2,9 T. Padahal di sebelum-sebelumnya laba LSIP, laba SIM itu naik ya, dimana keduanya juga sebagai anak usahanya dan cucu usahanya. Kalau LSIP kan di bawahnya SIM ya, itu di bawahnya naungan dari Indofood. Ternyata efek dari CBP yang turun 40% ya berdampak ya, berdampak sangat signifikan ke INDF, dan INDF berefek ke penurunan 16%. Oke, selanjutnya perihal ke nanti untuk ICBP, INDF akan dibahas lebih detail di fundamental nantinya di video-video di malam hari. Cuman nanti saya akan cek dulu di DX apakah laporan keuangannya udah keluar apa belum. Oke, lanjut masih di emitennews.com. Surplus 73% semester 1 2022. ABM Investama, ABMM tabulasi laba 95,48 juta US dollar. Menjulang 73% dari periode sebelumnya, yaitu 54, sekarang 95. Wow, which is good. Ya, pendapatan dari kontrak naik. Ini hal yang menarik ya. Beban pokoknya naik 33, tapi pendapatannya naik 51, masih di atasnya, dan itu yang oke lah. Oke, selanjutnya melesat 138% paruh pertama 2022. Laba bersih keras tembus 77,46 juta US dollar. Wow. Keras paruh pertama mencatatkan laba melesat 138% dari periode sebelumnya, yaitu di 32,46 juta US dollar. Efek laba per saham terkumpul 0,004 US dollar per lembar. Pendapatan bersih melambung 26%. Oke, beban pokoknya, ini pendapatannya naik 26, tapi beban pokoknya naik 30. Ini kan dari sini udah kelihatan ada yang kurang oke nih. Kenapa? Karena bebannya di atas dari pendapatannya. Berarti ini ada pendapatan lain mungkin yang berefek ke net profitnya naik. Perlu kita cek lagi ya. Nah, ini pendapatan keuangan naik tipis. Mungkin yang ini laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan melambung 110. Nah, ini mungkin ini ya, laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan. Nah, nanti kita perlu cek lagi keras juga laporan keuangannya, karena kalau sekilas dari sini pendapatannya turun, melambung 26, tapi beban pokoknya naik 30. Tapi net profitnya tetap bisa untung. Perlu kita cek lagi. Lalu selanjutnya, kas terkuras, weton catat laba semester 1 naik 60%, jadi 60,72 miliar. Weton mencatatkan laba bersih sebesar 571 miliar. Pasalnya pendapatan penerimaan pelanggan hanya 2 T. Wah,
Tapi pembayaran kepada pemasok mencapai 2,2 T, ditambah pembayaran pada direksi dan karyawan sebesar 110 M. Ini hal yang juga menarik ya. Laba bersih naik 60%, padahal ini perlu dicek lagi nanti di laporan keuangan. Pendapatan usaha naik 47, ditopang dengan peningkatan produk putar sebesar 48%. Produk non putar naik 41, pendapatannya sebenarnya naik ya. Beban pokoknya ya naik juga, beban pokok pendapatannya juga naik 42, sama ya. Nah, kewajibannya berkurang 9%. Mungkin ini yang membuat ekuitasnya tumbuh 1, tapi asetnya menyusut. Nah, ini nanti kita perlu cek lagi Waskita Beton seperti apa. Wijaya Karya Beton. Wijaya Karya Beton, anak usaha dari Wijaya Karya atau Wika. Lanjut ke berita selanjutnya. Haus bos AKR Korporindo serok 8,77 juta saham AKR di harga 1.200,07 per lembar. Wow. Transaksi lagi ya, beli lagi ya mereka, beli lagi dengan kisaran harga 1.205. Jumlah saham milik Haryanto bertambah atau setara 0,81, bertambah 0,76 dari sebelumnya 153. Wow, memborong 2 juta lembar kisaran ini sampai ini. Dengan pembelian itu Haryanto merogoh kocek 2 miliar. Lumayan ya, ini lumayan 8 miliar. Tapi ini saya tidak tahu ya porsi mereka itu berapa ya Pak Haryanto Edi Kusumo ini sekarang menjadi berapa. Kepemilikannya di mana, di AKR. Oke, lanjut ke izin right issue dan akuisisi MITI gelar RUPSLB 9 September. Berarti ya kisaran seminggu lebih dikit lah ya. Menawarkan right issue maksimal 2 miliar lembar. Wow, saham kelas B setara 81%. Wow, besar banget nih. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dari right issue ya, nominalnya berapa, nominal harga pelaksanaan ya, maksudnya harga pelaksanaan, terus berapa lembar yang diterbitkan, ini banyak banget nih, termasuk 80 something. Ini yang dia mau akuisisi ya. Akuisisi ini pelayaran Samudra Karana Line sama pelayaran Karana Line PKL dan Karya Abdi Luhur. Oke, ini perlu dicek lagi, dan prospektus dari right issue-nya MITI ini perlu dicek ya. Perlu dicek, dan apakah menarik. Kalau melihat hanya sebatas akuisisi harusnya menarik. Cuman kita perlu cek lagi perusahaan-perusahaan yang diakuisisi ini perusahaan apa gitu. Satu itu. Yang kedua, ada afiliasi apa enggak? Kalau ada afiliasi, apakah harganya make sense apa enggak? Kan sama aja keluar kantong kanan, masuk kantong kiri kan. Terus standby buyer-nya siapa? Terus nominal pelaksanaan RI-nya berapa? Terus rasionya berapa ya? Ini sekilas tadi banyak banget nih, 81% dari total seluruh yang di store. Berarti kalau di seluruh saham yang di store di masyarakat 1 juta, berarti kan 81%-nya 800.000, itu banyak banget. MNC Digital mesin catatkan kinerja Ciamik semester 1. Mesin mencatatkan pertumbuhan kinerja pada semester 1 baik sisi pendapatan maupun laba. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan semester 1 sebesar 1,93 T. Adapun capaian tersebut tumbuh 98%. Wow, luar biasa nih. Pendapatannya naiknya hampir 100%. Adapun sumber pendapatan mesin sebesar semester ini mengalami pertumbuhan baik dari bisnis konten, IP, dan talent, serta digital. IP dan talent tumbuh dari 1,2 menjadi 1,21 T. Lumayan nih. Sedangkan untuk bisnis digital melonjak 188 miliar dari sebelumnya. Dari 188 menjadi 700 miliar. Wah, gila banget nih yang bisnis digital. Sementara sumber pendapatan baru yang berasal dari subscribe serta e-sport dan gaming masing-masing 262 serta 10 M. Ini menarik untuk mesin ini. Pertumbuhannya ya luar biasa.
akan menarik juga nanti kalau misal kita udah bahas nanti di laporan keuangannya. Oke, selanjutnya ini penyebab laba Adoro semester 1 melejit tembus rekor. Laba bersih tumbuh 127% menjadi 3,54 miliar US dollar. Ini perusahaan luar biasa ini. Perusahaan luar biasa. Adaro ini CEO-nya Boy Thohir atau Gary Baldi Thohir, bahwa semester ini adalah semester yang sangat kondusif untuk harga sehingga mendorong pendapatan menyentuh rekor-rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Memang harga komoditas luar biasa, jadi kalau ada perusahaan yang nggak untung, bahkan untungnya tipis, ya itu agak aneh gitu, agak aneh untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Oke, nanti akan menarik ya, akan ada konten-konten tentang fundamental, tentang laporan keuangan. Ada Adaro, INDF, ICBP, Crush, itu saham-saham perusahaan-perusahaan yang nanti akan saya bahas ya di fundamentalnya nanti. Nanti kita bertahap. Lalu selanjutnya, berita selanjutnya, setelah lolos PKPU, Sril akhirnya terima putusan MA. Wah, ini kan sekarang masih disuspend ya. Dalam keterbukaan informasi bursa, manajemen Sril mengatakan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan resmi ini, maka perdamaian yang dicapai oleh Sritek Group dan para kreditornya dalam proses PKPU saat ini telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan diterimanya putusan MA ini, maka tinggal menunggu waktu bagi saham Sril untuk diperdagangkan lagi. Wah, menarik nih. Mungkin bentar lagi akan dibuka ya. Suspensi udah selama 1 tahun per 18 Mei 2022. Nanti 2 tahun itu di 18 Mei 2023. Oke, berita terakhir, laba bersih Ades 1.567 miliar atau 1T. Semester 1 naik 74%. Wow. Produsen air minum PT Akasa Wira Internasional mencatat laba bersih 600 miliar. Penjualan bersih 600 miliar. Penjualan bersih meningkat 60% dari periode sebelumnya. Oke, ini juga menarik. Ini mungkin kompetitornya dari si Cleo ya, si Cleo. Ini menarik ya. Ini menarik kalau kita melihat berita-beritanya tadi ya. Hanya consumer good tadi, ICBP dan INDF dan kurang oke gitu. Ya SG-nya bagaimana ya, sesuai kayak kemarin, pagi kemarin, dimana nantinya akan naik, dan benar di closing di kotak ini tepat, meskipun sempat naik terus akhirnya diturunkan lagi ya, mungkin akan di range ini, range kotak putih yang telah saya bikin sebelumnya. Ini saya perlebar lagi aja. Minggu ini kemungkinan saya prefer akan setway di sini, kotak putih ini. Dan ya kenaikan tadi didukung oleh komoditas oil awal market dan batubara ya. Kalau ini mungkin akan tetap di stay di sini dan kedepannya akan naik ditunjang oleh saham-saham banking blue chip. Mungkin itu video di kali ini, banyak news, nanti jangan panik dan jangan FOMO, jangan merasa takut ketinggalan ya, terutama saham-saham yang melaporkan laporan keuangannya tadi yang melesat pasti awal market akan naik ya. Jadi tetap siap-siap dan tetap santai, enjoy the market. Sampai jumpa di video nanti siang, bye bye.